Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa tariqan ilal haqq wa hadiyan ilal jannah wa faddala Allahu al-insana bihi ala sa'iril kainat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi khasha man sya'a min ibadihi bil ma'siril hukmiyah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi khassahu Allah ta'ala bi jami'il ubudiyyah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi faqalu khairan wafira. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, marilah rasa puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kekuatan iman, Islam, sehat badan, kelapangan waktu, keringanan langkah, kejernihan berfikir. Sehingga alhamdulillah siang ini kita bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat berjemaah di masjid ini. Mudah-mudahan dan semoga kehadiran kita diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia dan singkat ini, khatib berwasiat kepada para jamaah, wabil khusus diri khatib sendiri, marilah senantiasa kita tingkatkan kuantitas ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari berdoa dengan penuh harap mudah-mudahan dan semoga amal ibadah yang sudah, yang sedang maupun yang akan kita lakukan, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan judul khutbah kita, mengharap ridha Allah dengan menjauhi kemurkaannya. Di awal tadi khatib sudah bacakan ayat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang laki-laki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya, dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Sedang keridaan dari Allah adalah lebih besar. Itulah dia kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini jelas menginformasikan kepada kita bahwasanya laki-laki maupun perempuan, kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu janji Allah. Surga yang begitu kita rindukan, begitu kita harapkan. Setiap ibadah, doa-doa yang kita panjatkan, kita bermohon agar dimasukkan ke dalam surga itu. Tentu tidak ada yang salah di situ. Nah, kemudian Allah ceritakan, Allah sampaikan melalui ayat ini juga dan ayat-ayat yang lain. Surga yang begitu indah, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dalam benak kita, dalam bayangan kita, kalau sebuah tempat di bawahnya mengalir sungai-sungai, gemericik air, suara burung, hamparan yang begitu luas, rumput-rumput yang hijau, maka kita bisa membayangkan bahwa tempat itu begitu indah, begitu menakjubkan. Paling tidak seperti itulah Allah menggambarkan surga kepada kita. Dan orang-orang yang beriman itu di dalam surga itu kekal mereka di dalamnya, dan itu tempat terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, itu semua saya sebut normatif. Seperti itu Allah ceritakan di dalam Quran. Yang menggelitik saya sebagai khatib dari ayat ini, justru ketika Allah sampaikan surga yang begitu indah, wa masakin thayyibatan fi jannatin ad, mereka itu tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden bagi orang-orang yang beriman. Justru yang menarik bagi saya adalah lanjutan ayat itu. Waridwanum minallahi akbar. Sedang keridaan dari Allah adalah lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah dia kemenangan yang agung. Ternyata surga yang begitu indah Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Ada yang lebih utama dari itu, lebih penting dari itu adalah keridaan Allah. Ternyata dari perspektif ajaran Islam, ridha atau keridaan itu memiliki makna begitu penting sehingga diingatkan oleh Allah melalui ayat ini. Karena itu kita mencoba menelusuri ada apa sebenarnya di balik makna ridho dan keridhaan dari Allah itu, dan sejauh mana sebenarnya pentingnya ridho dan keridhaan Allah bagi orang-orang mukmin. Kita mencoba melihat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, terminologi ridho atau keridhaan yang sesungguhnya berasal dari bahasa Arab yang sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia, hampir semua orang tahu.
apa arti ridho atau keridhaan itu. Tapi kalau kita mencoba melusuri lebih jauh, kita cecar dia ridho, keridhaan bagaimana sih sesungguhnya, maka mungkin kita pun akan gagap untuk menjawabnya. Maka coba kita lihat di dalam Qamus Al-Munawwir, biasa dipakai di pesantren-pesantren atau di aliyah. Di situ disebutkan yang namanya ridha dari bahasa Arab itu berasal dari kata ridha, radhiya, yardha, ridwanan. Apa artinya? Senang, suka, rela, menyetujui, puas, dan seterusnya. Jadi artinya ketika Allah Subhanahu wa taala ridha atau meridai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, artinya di situ Allah suka, Allah ridha, Allah senang, Allah menyetujui, Allah merasa puas dari aktivitas yang dia lakukan itu. Dan seringkali memang ketika kita bicara ridha atau keridhaan, maka itu sering dikaitkan, dilekatkan dengan ibadah yang kita lakukan. Maka sering muncul atau diungkapkan salat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang lain. Ini Allah ridha atau tidak? Kurban yang saya akan berikan diridhoi oleh Allah atau tidak? Seperti itulah yang sering muncul. Nah, di dalam Quran begitu pentingnya Allah mengingatkan tentang ridho itu, terulang, tidak kurang 73 kali di dalam Quran dengan berbagai derivasinya, bentuknya. Kadang-kadang seperti tadi, waridwanum minallah, bisa juga antaradid, bisa juga radhiyallahu anhum waradhah. Semua maknanya menunjukkan kepada kesenangan, kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah kita mencoba di dalam hidup kita ini, dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, sering kita melakukan introspeksi. Apakah pekerjaan, ibadah, profesi sehari-hari yang saya lakukan ini Allah ridha atau tidak? Banting tulang kita mencari rezeki, berangkat pagi, matahari belum terbit, pulang sudah terbenam matahari. Ada proyek, proposal, berhari-hari bahkan sampai larut malam kita begadang untuk membuat proposal sebaik-baiknya. Sebagai pebisnis kita melakukan marketing melalui semua media kita lakukan. Cuma pertanyaan besar yang harus kita munculkan adalah ridha tidak Allah dari apa yang saya lakukan ini? Ini menjadi pertanyaan penting kita renungi. Nah, oleh karena itulah di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rambu-rambu kepada kita. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita jangan sampai aktivitas, profesi, pekerjaan apapun yang kita lakukan yang sesungguhnya dia itu dibenarkan oleh Allah, halal. Allah senang sesungguhnya profesi, pekerjaan yang dilakukan itu, tapi kemudian kesenangan, kecintaan Nabi atas pekerjaan itu berubah menjadi sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Apa itu? Rasul dalam sebuah hadis mengingatkan kita, arba'atun yabghadhumullah. Ada 4 hal yang dimurkai oleh Allah.
Al-baya'ul hallafu. Pertama kata Nabi, pedagang yang suka bersumpah. Wal fakirul mukhtal, orang-orang fakir yang sombong. Wasyaikhuz zana'i, laki-laki yang suka berzina. Wal imamul jair, pemimpin imam yang jahil, yang bodoh. Tentu dalam kesempatan singkat ini tidak mungkin khatib sampaikan, barangkali hanya satu saja kita coba telusuri yang dimurkai oleh Allah, yaitu al-baya'ul hallafu, pedagang-pedagang yang suka bersumpah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dunia bisnis, transaksi-transaksi ekonomi yang kita lakoni sehari-hari, kita sebut pebisnis. Siapapun dia, entrepreneur, marketing, pedagang, orang jualan, orang punya toko, dan seterusnya. Karena dulu di zaman Nabi SAW, profesi yang populer itu masuk kategori menengah ke atas itu pedagang. Dan Nabi pun profesi beliau itu. Maka teks hadis itu seperti itu. Tentu dalam konteks kekinian, al-baya'ul halafu itu, pedagang itu dalam makna yang lebih luas bisa ditafsirkan. Apakah birokrat? Apakah pebisnis? Apakah politikus? Arsitek, dokter, notaris, advokat, hakim, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks kekinian disampaikan oleh Nabi SAW. Pebisnis, pedagang memperoleh, mengambil keuntungan tentu boleh, sah, halal. Konsumen, masyarakat membeli barang dengan kualitas terbaik, dengan harga yang murah, tidak salah. Kira-kira seperti itu dalam dunia bisnis, antara pembeli dengan penjual. Kita konsumen itu ada konsumen antara, ada konsumen akhir. Kalau konsumen antara, pedagang lagi, distributor, toko-toko. Kita konsumen akhir yang menikmati langsung sesuatu yang dibeli. Nah, muncul pertanyaan, bolehkah pedagang memperoleh, mengambil keuntungan? Kira-kira kan seperti itu pertanyaannya. Maka jualan, bisnis, transaksi, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, kita sebut dengan muamalah. Hukumnya halal, boleh. Maka Quran katakan, wa ahalallahu al-bai' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, transaksi bisnis, ekonomi, silakan. Profesi-profesi sesungguhnya halal, boleh. Yang diharamkan riba, wa harramar riba. Nah, kemudian meningkat lagi. Bagaimana Islam memberikan aturan di dalam transaksi-transaksi yang kita lakukan? Adakah ketentuan, adakah ukuran bolehnya pebisnis, pedagang mengambil keuntungan? Kalau kita lihat Quran memberikan rambu-rambu antaradim minkum. Artinya orang jualan dengan pembeli itu harus ada saling keridhaan antara satu dengan yang lain. Apa makna ridha di situ? Di situ ada kejujuran, ada keadilan, ada transparansi, keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi, ada kerelaan dan seterusnya. Itulah disebut dengan keridhaan. Tidak ada kezoliman. Maka ayat lain juga menegaskan, kalau di dalam melakukan muamalah, transaksi-transaksi bisnis apapun bentuknya, dan pekerjaan-pekerjaan lain ditekankan adalah la tazlimun wa la tuzlamun. Jangan jolim dan tidak juga dizolimi. Kenapa Allah ingatkan?
Allah menekankan enggak boleh zalim ya. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bentuknya macam-macam. Di situ ada penipuan, di situ ada kecurangan. Pokoknya orang lain merasa dirugikan. Itu namanya zalim. Kenapa Allah tegaskan tidak boleh zalim? Karena sesungguhnya kita tidak mau dizolimi, maka kita pun tidak boleh melakukan kezoliman kepada orang lain. Tidak boleh melakukan kecurangan. Seperti itulah Islam memberikan rambu-rambu kepada kita. Kembali kepada tadi, adakah ukuran memperoleh keuntungan itu? Kita merujuk kepada seorang Imam Hanafi, Abu Hanifah. Beliau pelaku bisnis, pedagang beliau, jualan pakaian. Apa yang diterapkan oleh beliau? Beliau melakukan transaksi bisnis, berjualan, harga yang ditawarkan oleh beliau adalah harga pasaran setempat. Berapa harga yang disepakati oleh pasar? Seperti itu beliau jual. Lantas keuntungan boleh 5, 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu, masih wajar. Tapi kalau keuntungannya sudah 50%, apalagi sampai 100%, kadang-kadang benda yang dibutuhkan oleh masyarakat disembunyikan, ditimbun. Nanti kalau orang masyarakat kesulitan memperoleh barang, baru barang itu dikeluarkan dengan harga melambung tinggi, sehingga masyarakat tidak mampu untuk membelinya. Itu kan sebuah kezoliman. Jadi hati-hati, hati-hati gitu. Diingatkan betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pasar itu tempat terbaik kata Nabi, tapi juga tempat paling banyak dosanya. Karena gampang betul kecurangan-kecurangan yang muncul dan terjadi dari pasar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian apa kaitan dengan sumpah tadi yang dimurkai oleh Allah, pedagang yang suka bersumpah? Al-Quran mengingatkan surah Al-Anfal ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da subutiha wa tadhuqu bima sadartum an sabilillah walakum adzabun azim. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincirnya kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagimu azab yang besar. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali seseorang untuk meyakinkan usaha bisnis dia sebut pakai nama Allah. Wallah, demi Allah itu benar. Ketika ditawar apa yang dia beli, dia bersumpah, wallah demi Allah, modalnya saja enggak dapat, padahal sudah ada keuntungan di situ. Artinya dia memunculkan kebohongan-kebohongan dengan menyebutkan nama Allah. Hati-hati. Kurban tinggal beberapa hari lagi. Bisa saja itu terjadi. Orang berdagang sapi, orang jualan kambing, panitia-panitia juga seperti itu. Jangan sampai muncul harga pasaran dijual, kita beli 3,5 juta, tapi sampaikan ke orang kurban 3,7 dengan tidak menyebutkan upah potong dan segala macam. Itu tidak boleh dilakukan. Tidak transparansi, tidak terbuka. Di situ muncul kezoliman. Paling tidak jemaah kita akan kecewa. Sebenarnya dibeli 3.500.000 tapi kok disampaikan 3,7. Kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan sampai pedagang disukai oleh Allah, dicintai oleh Nabi,
Bahkan beliau pun berprofesi sebagai pedagang dan yang lain-lainnya, tapi berubah kecintaan itu menjadi kemurkaan Allah di situ. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsira kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirah rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah amarkum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati qudsi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighira. Allahumma ya mujibas sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin wa ya rahimadh dhu'afa wal fuqara wal masakin. Rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. biha amtarat fil khafiqaini sama'u